Berbicara tentang laki-laki atau pria, kita akan fokuskan saat ini hanya membahas dua hal saja. Satu, siapa yang disebut laki-laki itu dan mengapa disebut laki-laki. Yang kedua, kita akan bahas tentang uang. Karena begitu mendengar kata laki-laki, muncul yang pertama adalah kata tanggung jawab. Saudara, ini luar biasa. Nanti kalau kita buka Alkitab, kita akan kagum betul. Pokoknya begitu bicara laki, langsung identik dengan tanggung jawab. Perempuan ngalami apa saja, kita nggak bisa kenakan kalimat mana tanggung jawab. Betul tidak, saudara? Ini hal yang luar biasa. Tapi begitu ada apa-apa terjadi dalam lingkungan kita, kehidupan kita semuanya, coba renungkan kalimat ini. Mana tanggung jawabmu? Itu menunjuk ke laki atau ke perempuan? Kebanyakan. Mana tanggung jawabmu? Pasti laki. Kenapa dunia mengakui, maaf kalau saya pakai yang kurang bagus, tapi contoh. Begitu ada perempuan hamil, ngerti maksud saya? Kenapa kita laki-laki yang dituntut mana tanggung jawabmu? Kenapa nggak tanya mana papa mantunya? Mana omnya? Tidak, pasti laki-laki. Nah, itu kan bicara soal uang. Oke, kita akan melihat ayat yang pertama. Siapa itu laki-laki? Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-25. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Siapa itu laki-laki? Kita tidak punya hak, dan memang Tuhan tidak memberikan hak. Waktu kita mau dilahirkan, Tuhan gak tanya, ayo kamu milih jadi laki atau perempuan. Itu hak Tuhan. Betul? Nah, kalau itu hak Tuhan, berarti kita tidak bisa. Sudah, ayat 25, Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau saudara baca terus sampai selesai 33, kita akan tahu. Jadi kalau orang tanya, siapa itu laki-laki? Saudara dan saya harus berani menjawab, aku wakil Yesus. Hebat enggak, saudara? Bukan untuk sombong. Justru ini tanggung jawab. Lagi sekali, kalau ada orang tanya, siapa itu laki-laki? Jawab ini. Dan dengarkan. Ajarkan kepada semua anak laki-laki kita. Kenapa kamu laki-laki, nak? Bacakan firman ini, karena kamu mewakili Yesus di dunia ini. Saudara, ini bukan pilihan. Dengarkan, ini bukan pilihan, ini ketetapan. Kalau saya menggunakan istilah pemerintah Indonesia, ini SK kerajaan surga. Betul tidak? Kenapa kita jadi laki-laki? Kita nggak pernah milih. Bapak kita yang menetapkan. Jadi kalau kita ini menjadi laki-laki adalah wakil Kristus, ini luar biasa. Pak Rain tolong yang pengajaran siang hari di Mayoku soal pria itu, bapak, fungsi bapak ya, ada di rekaman. Iya, yang Mayoku. Hari hari apa itu? Hari kedua itu hari apa kita ya? Seminar Sabtu siang. Saya tahu bapak-bapaknya tidak hadir. Kita belajar siapa itu papa. Rekamannya ada di Pak Ren. Tolong diperbanyak. Waktu itu kita belajar 1 jam 50 menit, saudara. Tapi heran, orang tidak rasa kalau hampir 2 jam duduk. Karena hadirat Tuhan luar biasa. Saya mau tanya begini, nanti ayatnya saya tunjukkan. Waktu kita masih kecil, sebagai anak-anak, ini penting sekali. Naluri anak, itu tidak ada yang memberitahu. Tapi aneh, itu ada dalam hati semua anak di dunia. Apa naluri? Saya beri contoh dulu baru saya tanya. Ketika mama kita
memukul kita atau mengajar kita karena kita nakal sampai kita menangis. Berapa waktu kemudian kita nakal lagi, namanya anak. Tapi kali ini papa yang pukul kita, kita menangis. Nah, yang dilakukan mama dan dilakukan papa itu sama nilainya. Sama, tidak beda. Pertanyaan saya, menurut saudara, kita lebih gampang mengampuni yang mana? Mama atau papa? Aneh sekali. Dari situ saya belajar mengapa semua anak di dunia ini. Izinkan saya cuma cerita, kami suami istri sudah Tuhan bawa kira-kira ke 35 negara di dunia ini. Dan tiap kali saya sampai negara yang baru, saya pasti buat penelitian soal anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengajar kita belajar dari anak-anak. Ternyata semuanya sama, mau bangsa apa saja. Semua anak di dunia terlalu mudah memaafkan mama, tapi sulit maafkan papa. Siapa yang memberitahu ini? Walaupun bukan Kristen. Saya ambil positifnya, itu tadi negatifnya. Mengapa semua anak di dunia lebih mudah memaafkan ibunya daripada ayahnya? Catat ayatnya, ini dibaca di rumah. Saya nggak ada waktu karena rekamannya sudah ada. 1 Tesalonika pasal 2. Catat yang dapat Alkitab. Ayat yang ke-7 sampai 12. Paulus adalah satu-satunya manusia di dunia yang menuliskan apa fungsi mama dan apa fungsi papa. Saudara, di dunia ini tidak ada buku manapun yang menuliskan fungsi ibu dan fungsi ayah kecuali Rasul Paulus. Dan itu hebat sekali. Ada 4 fungsi ibu. Ya, kalau saudara baca mulai ayat 7, mengasuh, merawat, mengasihi, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Itu fungsi ibu. Ada 4. Ada 6 fungsi ayah. Saleh, adil, 2, tak bercacat, 3, menasihati, 4, menguatkan hati, 5, 12-nya mendisiplin, meminta dengan sangat. Nah, papa di surga membagi 4 fungsi mama dan 6 fungsi papa. Dari uraian itu, ternyata ini positifnya. Mengapa anak-anak lebih mudah memaafkan mamanya dari papanya? Sebesar apapun salah mama, anak punya hati yang cukup luas untuk memaafkan. Tapi sekecil apapun salah papa, anak sulit untuk menerima. Dengarkan saudara, ini ketetapan surga yang luar biasa. Mau anaknya bangsa apa saja, suku apa saja, naluri ini ada sejak dia lahir. Kalau papa, di mata anak-anak, papa itu tidak boleh salah. Mama boleh salah, tapi papa jangan. Positifnya apa? Saya beri contoh begini. Walaupun kita sudah tua, kalau saya pakai istilah ini, sudah dewasa lah. Kalau kita nonton film, atau kita baca cerita, ternyata jagoannya akhirnya mati. Nyesel nggak nontonnya tadi itu? Aneh bukan? Nah, seperti itu posisi seorang ayah di mata anaknya. Jadi bagi anak, saudara, papa itu jagoan hebat. Tidak boleh kalah, tidak bisa kalah. Bagi anak-anak waktu masih kecil, semua kita punya anggapan papa tidak boleh mati. Kenapa ada naluri itu? Nah, kalau kita melihat fakta ini, kalau saudara dan saya ditunjukkan oleh papa di surga, siapa itu laki-laki, siapa itu pria. Jangan jadi sombong, tapi justru lebih hati-hati hidup ini. Beda bukan? Kalau kita ditunjukkan oleh firman Tuhan, siapa kita, bagaimana karena kita, jangan jadi sombong. Kita lewat dulu, nanti kita akan temukan hal-hal yang lebih hebat lagi.